Ferrattiferro è una macchina da caffè di alto valore. Sobat Ferrati, bertemu lagi bersama saya dengan Seldo Bagus Romansyah. Kali ini saya akan mereview salah satu grinder terbaru dari Ferrattiferro. Nah, kalian penasaran kan? Sama, saya juga penasaran. Makanya ini saya tadi lagi coba kalibrasi nih pakai grinder ini. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Halo para pengusaha dan calon pengusaha, pastikan kalian subscribe channel YouTube ini, karena dengan mensubscribe channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan informasi seputar mesin industri dan juga mesin komersial. Jadilah bagian pengusaha sukses dan terus berkembang bersama kami, PT Indotara Persada. Oke Sobat Ferrati, tadi saya sudah bilang, kali ini kita akan review salah satu grinder terbaru dari Ferrattiferro. Nah, untuk grindernya sendiri, kali ini saya akan mereview grinder dengan tipe FGM AF74AL. Saya akan mereview satu persatu mulai dari bagian depannya dulu atau bagian luarnya. Untuk grinder ini, dia memiliki bodi aluminium alloy. Jadi, ini berbahan aluminium. Pastinya kokoh dan juga tahan korosi. Oke, lanjut. Di bagian depan, grinder ini memiliki tampilan yang sangat menarik. Kenapa begitu? Karena grinder ini sudah dilengkapi dengan layar 3,4 inch full color. Nah, jadi di sini kalian bisa melihatnya bahwa grinder ini memiliki layar sebesar 3,4 inch yang juga pastinya full color. Untuk grinder ini sendiri juga memiliki beragam fitur dan juga kelebihan. Buat kalian yang penasaran, apa aja sih fiturnya? Oke, yuk kita bahas. Jadi, untuk grinder ini sendiri, itu memiliki 4 mode penggilingan. Maksudnya 4 mode penggilingan itu seperti apa? Nanti kita praktekkan sekaligus saya kasih contohnya. Nah, terus untuk grinder ini sendiri, yang pastinya memiliki matabur titanium dari Itamil, brand asal Itali. Matabur yang digunakan juga sudah sangat bagus, yaitu menggunakan matabur dengan bahan titanium. Salah satu bahan matabur yang minim panas. Nah, jadi memang grinder ini sudah sangat cocok untuk coffee shop kalian, karena grinder ini juga dilengkapi dengan matabur yang pastinya sangat kuat dan juga minim panas. Itu dari segi matabur saja sudah banyak yang diunggulkan. Lalu bagaimana dengan kekuatan motornya? Untuk kekuatan motornya sendiri, mesin ini memiliki kecepatan penggilingan yaitu 1400 rpm. Tentunya ini sangat cepat dan juga didukung dengan matabur yang besar. Pastinya ini akan menghasilkan gilingan yang cepat dan juga konsisten. Untuk mesin ini sendiri juga pastinya tidak memakan daya yang begitu besar. Untuk dayanya, mesin ini hanya membutuhkan 550 watt dan juga mesin ini hanya membutuhkan 220 voltase atau single pass. Jadi pastinya mesin ini bisa kalian gunakan di berbagai tempat, karena pada umumnya listrik di Indonesia menggunakan listrik satu pas dengan voltase 220 volt. Berikutnya, untuk grinder ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan bin hooper yang cukup besar
yaitu dengan kapasitas 850 gram. Untuk kapasitas hooper sendiri, menurut saya ini sudah sangat cukup. Karena apa? Seperti yang kita tahu, kopi itu tidak bisa terlalu lama terkena udara. Kopi idealnya setelah selesai ataupun setelah kafe tutup, itu dikembalikan ke tempat yang kedap udara. Jadi alangkah baiknya kita menyimpan kopi di hooper itu tidak terlalu banyak. Jadi kadang ada yang salah kaprah nih, kalau hoopernya kecil berarti mesinnya nggak kuat. Itu sangat salah. Jadi hooper ini kan hanya tempat penampungan sementara. Nah, justru ketika kita menyimpan terlalu banyak, namun flow penjualan sedang sepi, itu kan otomatis akan mengurangi cita rasa si kopi ataupun akan mengurangi aroma si kopi. Jadi lebih baik memang kita menaruh biji kopi di hooper itu secukupnya saja. Dan ketika closing, pastikan biji kopi dikembalikan ke tempat yang lebih kedap. Selanjutnya adalah tentang berat mesinnya. Nah, untuk mesin ini sendiri sudah tergolong heavy duty dan memiliki berat seberat 16 kilo. Nah, jadi buat kalian yang biasanya suka bingung, apa sih yang membedakan grinder kecil dan grinder besar? Gampangnya kalian bisa melihat dari fisiknya dan juga beratnya. Semakin besar mesinnya, semakin berat mesinnya, itu udah dipastikan si dinamo dan juga burnya pasti semakin besar. Dengan begitu, hasil gilingannya pun pasti semakin bagus. Ini sudah bisa kalian lihat sendiri, mesinnya begitu gagah dan juga cantik pastinya, karena memang mesin ini memiliki tampilan yang sangat modern, dilengkapi dengan layar 3,4 inch-nya. Ukuran ini pastinya sangat kompak untuk sekelas grinder profesional. Tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Berikutnya, mesin ini juga bisa kalian lihat di bagian forknya atau bagian garpu penyangga porta, ini bisa kalian adjust sesuai tebal ataupun sesuai tingginya si porta filter kalian. Jadi ini sangat membantu, dan juga kalian perlu tahu untuk grinder ini ada bagian sensor di bagian pendorong portanya. Jadi kalau biasanya mesin lain itu ada yang pakai button ataupun tombol, nah di mesin ini sudah menggunakan sistem sensor. Lebih canggih dan pastinya lebih modern. Nah, jadi kenapa ini cocok untuk coffee shop kalian? Karena grinder ini juga sudah memiliki teknologi anti clamping dan anti statik. Jadi memang ibaratnya hasil dari gilingannya pastinya itu tidak menggumpal dan juga minim yang tertinggal. Untuk grinder ini sendiri memiliki berbagai fitur. Yang pertama di sini ada user preference. Di sini kalian bisa melihat spesifikasi mesin dan juga tipe dari firmware-nya. Di sini kalian bisa mengatur kecerahan layar dan juga mengatur bahasa yang ingin digunakan. Berikutnya ada the equipment parameter. Di sini kalian bisa mengatur berapa detik untuk single cup dan juga berapa detik untuk double cup. Di sini nanti saya menggunakan 3,7 detik untuk di double cup-nya. Berikutnya di tengah layar ada model. Nah, untuk di tombol model sendiri, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada pre-selection. Pre-selection itu nanti kalian akan memilih mau single cup atau double cup. Ketika kalian klik, kalian dorong porta, itu baru keluar. Dan itu selalu itu aja. Jadi kalau kalian udah di single, ya bakal di single terus. Tinggal masukin porta, itu nanti dia keluar singlenya. Itu sangat cocok untuk penggunaan gilingan yang itu aja. Jadi kalian tidak merubah dosingnya. Misal kalian hanya menggunakan double-nya, ya udah itu cocok dan itu pastinya mempercepat. Dan berikutnya ada automatic mode. Tadi saya sudah bilang di sini ada sensor. Jadi kalau automatic mode itu dia berdasarkan ketukan porta.
Kalau kalian hanya mendorong sekali, itu nanti menggiling untuk single cup. Tapi kalau kalian tek-tek, itu berarti untuk yang double cup. Nah, berikutnya ada immediate mode. Immediate mode ini yang paling saya suka karena saya memilih gilingannya itu berdasarkan apa yang saya tekan. Dan ketika ditekan, itu langsung keluar. Kayak gitu. Itu dari segi fiturnya. Yuk langsung saja kita buktikan seberapa andal dan seberapa kuat dari grinder FGM AF74AL ini. Saya juga sudah ada mesin espresso. Di sini untuk pembuktiannya pertama saya akan menggiling dengan 4 kali gilingan dan juga dengan green size yang sama. Apakah hasilnya konsisten? Apakah jumlahnya sama? Jadi itu untuk pembuktian yang pertama. Nah, jadi di sini saya sudah kalibrasi. Tadi saya gunakan waktu grindingnya itu di 3,7 dan juga di sini saya menggunakan green size 3.3. Saya klik double, kopi langsung keluar. Nah, bisa kalian lihat hanya butuh 3,7 detik. Oke, ini kita sisihkan untuk hasil gilingan yang pertama. Ini untuk hasil gilingan yang kedua. Ini untuk hasil gilingan yang ketiga. Dan ini yang gilingan terakhir, yuk kita coba. Ini untuk hasilnya. Akan coba saya rasakan pakai jari. Wow. Seperti yang saya bilang tadi, ini ada teknologi anti-statik dan juga clamping. Hasilnya tidak ada clamping sama sekali dan benar-benar konsisten. 4 kali penggilingan tanpa jeda, tidak ada perbedaan sedikit pun. Di sini saya akan membuat espresso sebanyak 3 cup dan kita lihat juga dengan green size yang sama, dengan kekuatan tamping yang sama, apakah yield-nya juga akan sama. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja. Di sini saya sudah ada mesin espresso dari Verati Vero juga, FCM 3005. Di sini saya menggunakan mode otomatis, yaitu 24 detik nanti untuk membuat espressonya. Yuk, langsung saja. Oke, dan ini hasil yang ketiga. Bisa diperhatikan untuk dari segi yield, ini menghasilkan jumlah yang hampir sama. Mungkin di sini akan terlihat perbedaan ketebalan krema karena waktu pembuatan ini lebih lama, jadi dia sudah semakin menipis. Tapi di sini bisa kita lihat untuk hasil yieldnya itu konsisten. Jadi menandakan memang hasil gilingan dari grindernya pun konsisten. Kenapa bisa kita simpulkan seperti itu? Karena ini kan mesin ini untuk volumetriknya itu bukan berdasarkan volume, tapi berdasarkan waktu. Ketika green size tidak konsisten, ada yang halus, ada yang kasar. Ketika kita brewing dengan waktu yang sama, pasti harusnya menghasilkan yield yang berbeda atau menghasilkan volume yang berbeda. Tapi di sini karena volumenya sama semua, itu menandakan gilingan si kopinya konsisten dan juga sama. Tapi itu kembali lagi juga dari teknik tampingnya juga. Mungkin kalian akan menemui sedikit perbedaan ketika kalian tampingnya berbeda. Tapi ketika kalian merasa tampingnya sudah sama, pasti hasilnya pun sama. Itu tadi review dan juga pembuktian seberapa hebat dari grinder FGM AF74AL. Kalian
bisa mendapatkan grinder ini di channel marketplace kami yang ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, ataupun di TikTok Shop. Selain itu, kalian juga bisa membeli langsung di showroom kami di Geraha Indotara di kawasan pergudangan Millennium Cikupa, Tangerang. Nah, dan kalau kalian datang ke showroom kami, kalian juga boleh membuat mini vlog ataupun membuat video review dari produk yang kalian inginkan. Yuk, langsung saja datang ke Geraha Indotara dan temukan berbagai macam kebutuhan kalian. Oke, sekian review saya kali ini tentang grinder FGM AF74AL. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan informasi terupdate dari dunia perkopian dan juga dari Veratif Vero Indonesia.